Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastrous Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun di saat yang sama, Zhu King Liu meminta pasukan untuk bertahan dan mulai menyembuhkan mereka. Lalu Bai Yuan pun kini mengatakan kepada Zhu King Liu bahwa mereka benar-benar berhutang budi pada Zhu King Liu kali ini. Zhu King Liu pun mengatakan bahwa ini semua demi umat manusia. Dirinya memanggil semua healer hebat dari keluarga mereka. Tidak akan ada yang salah. Tapi dirinya penasaran untuk apa sebenarnya Bai Yuan melakukan semua ini. Meng Anwen pun segera menanggapi hal ini dan menyebut kata Rising Gu atau budidaya serangga beracun. Bai Yuan pun menambahkan 30.000 prajurit akan bekerja sama dengan mereka untuk mengumpulkan Soul Devouring Beast, ditambah dengan yang sudah terinfeksi sebelumnya, serta jumlah yang membelah diri selama ini. Diperkirakan nanti akan ada ratusan ribu bahkan jutaan ekor. Zhu King Liu pun mengatakan bahwa rencana ini harus berhasil. Kalau tidak, mereka akan jadi pendosa besar sepanjang sejarah. Di samping itu, Moyu pun kini kembali ke tempat kediaman Meng Anwen dan menyadari bahwa para guru sedang tidak ada. Moyu yang kini mengambil sebuah minuman pun menyebut bahwa ini teh yang biasa diminum oleh Meng Anwen. Setelah diminum, hati akan menjadi lebih tenang. Selain itu, dirinya sudah berada di level 60. Saatnya awakening skill baru. Segera Moyu menggunakan Shining Intermediate Skill Scroll. Namun di saat scroll sudah digunakan dan aura keemasan menyelimuti Moyu, Moyu merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa dirinya belum mendapatkan skill baru. Apa mungkin karena skillnya terlalu kuat jadi satu scroll saja tidak cukup untuk aktivasinya. Hingga kini Moyu kembali menggunakan satu Shining Intermediate Scroll. Hingga Moyu kini mendapatkan sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa Moyu mendapatkan skill Summon Skeleton King. Mengumpulkan skeleton dari Undead Legion untuk memanggil Skeleton King yang kuat. Untuk memanggil Skeleton King membutuhkan minimal 1000 skeleton untuk digabungkan. Moyu pun nampak kaget dengan skill baru Skeleton King ini. Sekarang dirinya level 60 sudah punya 4920 skeleton di Summon Space. Dirinya tidak tahu berapa kuat Skeleton King yang terbentuk dari skeleton sebanyak itu. Karena penasaran, Moyu pun segera memanggil Skeleton King untuk keluar. Hingga pemanggilan ini menunjukkan visualisasi dengan berkumpulnya pasukan skeleton di langit. Hingga pasukan skeleton kini menyatu membentuk sebuah tulang berukuran besar yang kini mulai membentuk struktur tubuh skeleton dengan ukuran besar. Notifikasi pun mengatakan bahwa ini adalah Skeleton King dengan jumlah 1000 skeleton dengan strength, agility, spirit, dan konstitusi. Dengan poin atribut 500 2500. Adapun skill yang dimilikinya yaitu God Slayer, Elemental Chaos, dan Absolute Defense. Moyu pun nampak sangat kaget melihat statistik Skeleton King yang luar biasa. Ini baru gabungan dari 1000 skeleton, tapi sudah memiliki atribut yang tidak kalah dari world class boss level 80. Lalu Moyu yang penasaran pun ingin melihat sekuat apa Skeleton King yang terbentuk dari hampir seluruh Undead Legion-nya. Hingga kini proses penyatuan pun kembali dimulai. Dan notifikasi pun kembali menunjukkan status dari Skeleton King dengan 4000 skeleton. Dengan semua poin atribut berada di angka 1.050. Lalu kini dijelaskan, skill yang dimiliki dari Skeleton King pertama God Slayer.
melepaskan 10 kali lipat physical damage dari atribut strength sendiri, cooldown 1 menit. Kedua, Elemental Chaos melepaskan 10 kali lipat elemental damage dari atribut spirit sendiri, cooldown 1 menit. Ketiga, Absolute Defense memberikan 99% kekebalan ke semua damage, kebal semua status negatif, durasi 1 menit, cooldown 10 menit. Moyu yang melihat semua skill ini menyebutnya terlalu overpower. Atributnya juga luar biasa, bukan cuma punya atribut yang setara dengan tingkat dewa, tapi juga dibekali skill kuat dari warrior, mage, dan knight sekaligus. Dengan adanya Skeleton King, sekarang dirinya punya kemampuan untuk solo melawan bos di bawah peringkat dewa. Kalau Black Sky Demon King datang lagi, mungkin dirinya bisa membunuhnya tanpa bantuan dari Divine Venom Essence. Segera Moyu menarik kembali Skeleton King untuk kembali ke summon space-nya. Setelahnya, Moyu pun merasa bahwa ini saatnya pergi menantang dungeon bagian tengah dari Gunung Kunlun. Namun tanpa Moyu sadari sebelumnya akibat pemanggilan tadi dan terlalu fokus ke tes skill, dirinya jadi tidak sadar dengan halaman Meng Anwen. Segera Moyu merapikan kembali tempat ini agar tidak ketahuan sama para gurunya. Kemudian berpindah ke Gunung Kunlun di area lereng gunung. Moyu pun kini bersiap memasuki Kunlun Divine Palace bagian tengah. Menurut Moyu, ini adalah kesempatan bagus untuk mencoba kekuatan dari Skeleton King. Dan segera Moyu memasuki dungeonnya. Orang-orang yang melihat Moyu masuk sendiri pun bertanya apakah dia sudah gila berani sekali masuk ke dungeon sendirian. Di tempat ini bukan lagi area untuk pemula. Mereka pun menyebut bocah itu sudah gila. Namun salah seorang dari mereka mengatakan bahwa belakangan ini dirinya dengar kabar kalau Divine General Lin Moyu ada di Kunlun Divine Palace untuk meningkatkan level. Dirinya rasa bocah yang orang-orang sebut tadi pasti Divine General Lin Moyu. Temannya pun membenarkan hal itu. Siapa lagi yang berani datang ke sini sendirian kalau bukan Divine General Lin Moyu? Jika itu memang dia, maka mereka tidak perlu heran. Kemudian saat ini di Kunlun Divine Palace Dungeon bagian tengah, beberapa monster kini terlihat mulai mengepung Moyu dari Kunlun War Eagle tipe boss monster level 66, Kunlun War Bear tipe boss monster level 66, dan Kunlun War Python tipe boss monster level 67. Tanpa basa-basi, Moyu segera memanggil Skeleton King untuk keluar. Moyu pun meminta Skeleton King untuk membantai mereka semua, dan segera Skeleton King kini bersiap melepaskan God Slayer. Hingga serangan ini hanya dengan satu kali ayunan membunuh bos monster tersebut. Notifikasi pembunuhan pun kini mulai muncul dari membunuh Kunlun War Eagle level 66. Moyu mendapatkan 13.200.000 poin pengalaman. Kunlun War Bear level 66 mendapatkan 13.200.000 poin pengalaman. Dan Kunlun War Python level 67 mendapatkan 13.400.000 poin pengalaman. Moyu yang memperhatikan jam pasir di langit pun tidak menyangka Skeleton King terlalu kuat. Para monster itu hampir semuanya dibunuh dalam sekejap. Dan kini kembali gelombang monster menyerang dengan jumlah yang cukup banyak. Moyu yang melihat gelombang serangan ini menyebut ini sangat kebetulan mereka muncul. Kembali Moyu meminta Skeleton King untuk menghabisi mereka semua. Dengan cepat, Skeleton King kini mengcasting Elemental Chaos yang kini dilepaskan dengan skala besar menuju gelombang monster yang datang. Hingga notifikasi pembunuhan Kunlun War Eagle, Kunlun War Bear, dan Kunlun War Python terus bermunculan dengan poin pengalaman yang mengalir sangat deras. Moyu yang melihat hasil ini hanya tersenyum. Kekuatan serangannya sangat luar biasa. Lalu tak berserang lama kini hembusan angin bertiup sangat kencang ke arah Moyu. Moyu pun bertanya-tanya apakah bos dungeon ini akan segera keluar, dan benar saja, sosok bos monster dungeon area tengah kini menampakkan wujudnya. Notifikasi pun menyebut bahwa ini adalah Kunlun Lion King, Lord level monster level 75. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Raging Roar. Dan tanpa basa-basi, Kunlun Lion King kini melepaskan Raging Roar. Di saat yang sama, Kunlun Lion King kini maju dengan cakarnya hingga dua serangan kini langsung mengarah ke arah Skeleton King. Namun Skeleton King telah mengaktifkan skill Absolute Defense hingga serangan ini sama sekali tidak berpengaruh. Moyu pun mengatakan bahwa bos ini sama sekali bukan lawan yang sebanding. Dengan ini saatnya mengakhirinya.
Skeleton King pun kini melepaskan God Slayer yang membuat Kunlun Lion King mati hanya dengan satu kali serangan. Notifikasi pun kini menampilkan pembunuhan dari Kunlun Lion King dan Moyu mendapatkan 78 juta poin pengalaman. Dengan ini Moyu telah menyelesaikan Kunlun Divine Palace area tengah dan kini bersiap untuk keluar dari dungeon. Saat keluar, Moyu mengatakan bahwa poin pengalaman di sini memang banyak. Untuk saat ini dirinya akan fokus leveling di sini saja lebih dulu. Orang-orang yang melihat seseorang berdiri di depan portal pun menyadari bahwa itu adalah General Divine Lin Moyu. Mereka pun bertanya-tanya apakah mereka tidak salah lihat. Divine General Lin Moyu ini masuk kembali ke dalam dungeon. Seseorang menyebut bahwa seingatnya Divine General Lin Moyu baru saja masuk ke sana. Orang lain pun membenarkan hal itu. Sepertinya belum ada 30 menit dia sudah keluar lagi. Dungeon yang bahkan kalau mereka buat tim butuh belasan jam untuk diselesaikan. Sementara Divine General Lin Moyu cuma butuh waktu kurang dari 30 menit. Sangat kuat. Selama Divine General Lin Moyu masih ada, umat manusia masih punya harapan. Kembali ke situasi Bayi Yuan. Yang Kuan Shen pun kini datang dan memberitahu mereka dengan tergesa-gesa karena ada masalah. Bayi Yuan pun seketika bertanya ada apa. Yang Kuan Shen pun mengatakan bahwa Di Huang menghilang. Meng Anwen pun kaget dan bertanya bagaimana bisa orang tua itu hilang. Apakah Yang Kuan Shen sudah pergi ke Divine Creation Island? Orang tua itu tidak akan mungkin pergi dari Divine Creation Island. Yang Kuan Shen pun mengatakan bahwa dirinya sudah ke sana tapi tidak menemukan orang tua itu. Sepertinya sudah terjadi sesuatu di luar dugaan mereka. Meng Anwen pun mengatakan bahwa sekarang mereka hanya bisa mencoba menghubungi Jiang Yi. Kabar menghilangnya Di Huang dirinya harap tidak disebarluaskan. Karena Di Huang tidak ada, untuk sementara mereka harus menanggung tekanan dari berbagai pihak. Di samping itu di Ancient Trial Ground di area ruang atas. Saat ini Lin Mohan dan gurunya sedang berada di sini. Lin Mohan pun seketika bertanya kepada gurunya untuk apa mereka datang ke Ancient Trial Ground. Gurunya pun mengatakan bahwa mereka di sini untuk menemui sosok yang sangat kuat. Dan diketahui guru Lin Mohan di sini merupakan manusia terkuat yang bernama Dian. Dan tak berselang lama nyatanya Dian membawa Lin Mohan menuju tempat Earth Dragon Antares. Dian yang menemui Earth Dragon Antares pun kini mengatakan bahwa dirinya dari ras manusia memberi hormat kepada Earth Dragon Antares. Sedangkan Lin Mohan sangat takjub dan menilai bahwa ini aura yang sangat kuat. Lin Mohan pun bertanya-tanya dalam pikirannya siapa dia sebenarnya. Earth Dragon Antares pun menyebut Dian dengan sebutan tua bangka dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Dian masih hidup. Jauh-jauh datang dan bahkan harus menahan kekuatan revolusi di ruang atas. Apa tujuan Dian sebenarnya? Dian pun mengatakan bahwa kesepakatan dengan Earth Dragon Antares belum selesai. Mana berani dirinya mati. Earth Dragon Antares pun mengerti Dian sudah membawakan Dragon Ball untuk dirinya. Dian pun membenarkan hal itu. Sudah dirinya temukan dan bawakan. Dirinya ingin menyelesaikan kesepakatan mereka. Earth Dragon Antares pun mengerti dan meminta Dian untuk mengatakan maunya. Dian pun memohon kepada Earth Dragon Antares agar memberikan sebagian kecil kehendak Earth Dragon Antares untuk melindungi muridnya yang bernama Lin Mohan. Agar Lin Mohan tetap aman sampai Lin Mohan menjadi dewa transenden tingkat sains. Meskipun dirinya tahu Earth Dragon Antares tidak bisa ikut campur dengan urusan ras manusia. Tapi dirinya rasa permintaan seperti ini tidak melanggar aturan. Lin Mohan pun nampak kaget dengan permintaan gurunya dan berpikir apakah mungkin ini tujuan gurunya membawanya ke sini. Earth Dragon Antares pun menanggapi ini dan mengiyakan permintaan ini. Namun Earth Dragon Antares merasa heran. Mengapa tubuh Lin Mohan memiliki bau yang sama dengan bocah nakal itu? Lin Mohan yang mendengar hal ini pun bertanya soal bocah nakal ini. Apakah yang Earth Dragon Antares maksud adalah Lin Moyu? Apakah Earth Dragon Antares mengenal adiknya? Earth Dragon Antares pun mengerti pantas saja tubuh Lin Mohan memiliki bau yang mirip. Earth Dragon Antares pun menyebut Moyu sebagai bocah kurang ajar. Dia sangat licik. Dia bukan orang yang baik. Lin Mohan pun tidak menduga ini. Ternyata Moyu kenal dengan sosok sehebat ini. Namun Lin Mohan penasaran apa yang sudah Moyu lakukan pada sosok ini hingga dia terlihat kesal. Lalu Earth Dragon Antares yang melihat Dragon Ball ini mengatakan, membawa Dragon Ball di saat seperti ini kelihatannya sisa umur Dian sudah menipis.
Dian pun menyebut bahwa ajalnya sudah dekat, jadi dirinya harus mencoba peruntungan terakhir ini. Lin Mohan pun kaget mendengar hal ini dan bertanya apa maksud gurunya. Earth Dragon Antares pun mengatakan bahwa kali ini Dian akan pergi menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Mungkin saja dia tidak akan pernah kembali lagi. Lalu di saat akan pergi, Dian pun meminta kepada Earth Dragon Antares untuk menjaga muridnya ini dan seketika pergi. Lin Mohan pun hanya bisa mengeluarkan air matanya mengetahui hal ini. Lalu Earth Dragon Antares pun mengatakan bahwa ini adalah bagian kecil dari kehendaknya. Dia akan tertidur lelap di dalam dunia spiritual Lin Mohan dan hanya akan bangun saat Lin Mohan berada dalam bahaya. Sesuai kesepakatan, dirinya akan melindungi Lin Mohan, tapi dirinya tidak akan turun tangan untuk membunuh orang demi Lin Mohan. Hingga kini kehendak Earth Dragon Antares sudah menyatu dengan tubuh Lin Mohan. Setelahnya, Lin Mohan pun mengucapkan terima kasih. Earth Dragon Antares pun meminta Lin Mohan untuk tidak berterima kasih. Ini semua hanya bagian dari transaksi. Lin Mohan pun seketika bertanya apa Earth Dragon Antares tahu gurunya pergi kemana. Earth Dragon Antares pun mengatakan demi si bocah nakal Lin Moyo itu, dirinya akan menjawab pertanyaan Lin Mohan. Dunia ini adalah sebuah penjara. Dulu penjara ini punya pintu keluar. Tapi sekarang pintu itu sudah tertutup. Sangat sulit untuk menghancurkan penjara ini, tapi seseorang telah melubanginya. Kalau bisa menyelinap keluar lewat lubang itu, maka dunia yang tak terbatas akan menyambut mereka. Dian sekarang sedang mencoba untuk menyelinap lewat lubang itu. Dengan ini, apakah Lin Mohan sudah paham? Lin Mohan pun lanjut bertanya apakah lubang itu sangat berbahaya. Earth Dragon Antares pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang sebelumnya. Peluang hidupnya sangat kecil, tapi di balik keputusasaan itu masih ada sedikit harapan. Earth Dragon Antares pun menyebut Lin Mohan tidak secerdas adiknya. Kalau Moyu, dia tidak akan bertanya lagi. Kalau mau tahu lebih banyak, buatlah kesepakatan dengan dirinya. Sama seperti guru Lin Mohan dan Lin Moyu, selesaikan tugas darinya. Setelah itu Lin Mohan bisa mendapatkan apa yang Lin Mohan mau. Lin Mohan pun seketika bertanya apa yang Earth Dragon Antares inginkan. Earth Dragon Antares pun mengatakan bahwa saat ini Lin Mohan belum layak. Tunggu Lin Mohan jadi dewa transenden tingkat sains. Baru mereka akan bicara lagi. Lin Mohan pun mengatakan bahwa sepertinya di mata Earth Dragon Antares, Moyu jauh lebih hebat dari dirinya. Earth Dragon Antares pun membenarkan hal itu. Moyu memang hebat, salah satu yang terbaik yang pernah dirinya temui. Berkat dialah Lin Mohan punya hak untuk berbicara dengan dirinya. Earth Dragon Antares pun mencukupkan hal ini. Urusan mereka sudah selesai. Sekarang Lin Mohan boleh pulang. Tunggu sampai Lin Mohan cukup kuat baru datang lagi untuk berbicara soal transaksi dengan dirinya. Segera Lin Mohan dikirim kembali oleh Earth Dragon Antares. Lalu kini di kediaman Su Fing. Mo Xinghai pun kini bertanya kepada Su Fing sudah sampai mana proses pembuatan Soul Fusion Potion-nya. Su Feng pun menyebut bahwa semuanya sudah siap termasuk Soul Fusion Array milik Anshen. Dong Fangyi pun mengatakan bahwa belakangan ini negara lain juga mulai mengalami fenomena parasit Soul Devouring Beast. Saat ini mereka sedang bekerja sama dan berencana meminta resep Soul Fusion Potion dari mereka. Ini adalah masalah hidup dan mati umat manusia, sepertinya mereka tidak bisa menolaknya. Mo Xinghai pun tidak menyangka mereka bisa dapat informasi secepat ini. Kalau begini, berbagai pihak itu mungkin akan melahirkan banyak jenius baru. Su Feng pun meminta mereka untuk tenang, dirinya akan mengubah resepnya. Resep baru ini hanya bisa membunuh Soul Devouring Beast, tapi jangan harap mereka bisa mendapatkan Soul Power-nya. Dong Fangyi pun menyebut bahwa resep ini sangat berharga. Divine General Lin Moyu sudah bersusah payah mendapatkannya. Jadi tidak boleh diberikan sembarangan, tapi sepertinya mereka bisa pakai peluang ini untuk menukar resep itu dengan sumber daya yang melimpah dari negara lain. Mo Xinghai pun membenarkan hal itu. Demi rencana ini, kekaisaran sudah mengerahkan seluruh kemampuan dan menghabiskan banyak sumber daya. Su Feng pun juga setuju dengan hal ini. Ini waktu yang tepat untuk menebus sedikit kerugian mereka dari negara lain. Lalu kembali ke kediaman Meng Anwen. Moyo pun kini kembali dan menyapa gurunya. Dan Moyo kini sudah naik ke level 63. Bai Yuan tidak menyangka Moyo sudah level 63. Sepertinya leveling di Kunlun Divine Palace cukup bagus. Lalu Bai Yuan memberitahu Moyo bahwa Soul Fusion Array sudah selesai dibuat. Meng Anwen sedang melakukan pengecekan terakhir.
Formasi besar ini akan segera diaktifkan. Dengan ini, apakah Moyu sudah siap? Moyu pun meminta Bayi Yuan untuk tidak khawatir, rencana ini pasti berhasil. Lalu kini Moyu menghampiri Meng Anwen di mana Soul Fusion Array sudah siap. Moyu yang bersiap pun memberitahu Meng Anwen bahwa Demon Emperor dan Dragon Emperor mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak. Karena datang dari dunia lain, mereka tidak akan mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dirinya masih punya 6 buah Divine Law Crystal, mungkin nanti bisa berguna. Dirinya tidak tahu kakaknya ada di mana, padahal kalau dia ada, dia bisa mendapatkan Soul Power juga. Meng Anwen pun meminta Moyu untuk fokus mengendalikan array itu, sisanya serahkan kepada mereka. Moyu pun mengerti. Meng Anwen pun kini mengeluarkan Sensia Tower di tempat ini untuk melindungi Fusion Array ini. Meng Anwen juga mulai mengaktifasi Fusion Array ini. Dan proses pun kini dimulai. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.